Does Israel have the right to defend itself? Israel has no right to be there. Israel has no right to exist. Gelombang perlawanan dari dunia semakin keras pada Israel yang telah melakukan genosida di tanah Gaza. Apalagi sejak baru-baru ini, Israel tak hanya melancarkan serangan dari udara, tapi juga mulai menggunakan militer darat untuk menguasai jalur Gaza. Total 77% wilayah Gaza kini dalam penguasaan Israel. Dengan rakyat Gaza semakin terhimpit di tanah mereka sendiri. Tak ingin melihat kondisi ini berlarut-larut dan terus memakan korban, gerakan besar dunia pun diinisiasi baru-baru ini. Sebuah gerakan jalan menuju Gaza menjadi populer di media sosial. Gerakan ini mengajak seluruh dunia untuk menuju Gaza lewat gerbang yang diblokade. Mereka ingin kehadiran mereka di sana bisa membuka blokade, di mana pada akhirnya bantuan yang selama ini tertahan di perbatasan bisa masuk ke jalur Gaza. Lantas, seperti apa kondisi Gaza saat ini? Dan apakah rencana Long March to Gaza bisa membuka blokade tersebut? Meskipun baru-baru ini dunia telah menentang Israel, dengan negara-negara sekutu mereka seperti Inggris, Kanada, dan juga Perancis bahkan mengecam hingga memberikan sanksi. Namun minimnya sanksi yang benar-benar diberikan sepertinya membuat Israel tak berhenti untuk terus menyerang Gaza. Seperti yang dilaporkan secara live oleh media Al Jazeera, korban terus berjatuhan dari hari ke hari, seolah nyawa tak berharga sama sekali bagi dunia. Korban dihitung layaknya menghitung sebuah angka, dan Israel benar-benar melakukan apa yang disebut genosida. Tapi, kenapa hingga saat ini tak ada yang bisa menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel? Minggu lalu sendiri, tekanan dunia mulai dari demo dari jutaan orang di Eropa yang kemudian ditindaklanjuti berbagai pemerintah Eropa telah mulai membuat Israel membuka blokade bantuan. Sayang, dari jumlah yang dibutuhkan, bantuan yang dikirimkan ke jalur Gaza dinilai masih jauh dari cukup. Laporan dari organisasi kemanusiaan PBB telah memperingatkan bahwa pasokan yang sedikit itu gagal mencapai penduduk Gaza yang kelaparan. Melihat belum mampunya dunia menghentikan Israel, gerakan publik global pun baru-baru ini dibuat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah March to Gaza, yang rencananya akan dilakukan pada 15 Juni. Jadi, gerakan ini merupakan sebuah inisiatif internasional besar-besaran yang diluncurkan oleh Koalisi Serikat Pekerja, Gerakan Solidaritas, dan Organisasi Hak Asasi Manusia oleh lebih dari 32 negara. Ini adalah aksi solidaritas global untuk berjalan kaki menuju jalur Gaza yang diluncurkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil dunia, termasuk LSM, aktivitas kemanusiaan, dan warga sipil dari berbagai negara, yang mayoritas dari negara-negara barat. Tujuan dari gerakan ini sendiri adalah memecah blokade yang dilakukan Israel selama hampir 20 bulan, baik secara simbolik dan nyata. Mereka nantinya akan berjalan dari Mesir, berjalan menuju perbatasan Gaza, dan mendorong bantuan untuk memasuki Gaza. Kondisi yang saat ini tak terjadi saat banyak bantuan masih tertahan. Sejauh ini sendiri, lebih dari 10.000 orang telah mendaftar untuk ikut gerakan ini, di mana mereka berasal dari 32 negara, mayoritas dari Eropa, Amerika Latin, dan sebagian Timur Tengah. So, ini adalah aksi berjalan kaki secara damai menuju Gaza. Sebuah simbol kuat bahwa dunia bergerak secara fisik dan moral untuk Palestina. 800 pengacara minta Inggris. Pada Mei 2025, sebanyak 823 profesional hukum di Inggris, termasuk 11 mantan hakim, puluhan barrister atau pengacara senior, solicitor, dan akademi hukum, menandatangani sebuah surat terbuka yang mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai terlalu lemah terhadap Israel. Dalam penjelasan, mereka menuntut tindakan konkret yang harus diambil pemerintah Inggris atas apa yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu, mereka juga menuntut sanksi keuangan dan imigrasi terhadap Menteri Israel dan personel sipil dan militer lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
Dan pada akhirnya, surat itu juga mendesak pemerintah Inggris untuk meninjau kembali hubungan dagang yang ada dengan Israel dan memastikan bahwa mereka akan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC terkait dengan wilayah Palestina yang diduduki. Israel ngotot nggak mau kasih bantuan. Meskipun mendapatkan perlawanan dari dunia, hingga sejauh ini Israel belum banyak menunjukkan tanda-tanda bakal membuka bantuan secara besar ke jalur Gaza. Dalam pawai Hari Yerusalem yang digelar di Yerusalem Timur, Ben-Gvir yang merupakan pejabat penting di Israel berbicara di hadapan ribuan pendukung ultranasionalis dan menyatakan bahwa kita tidak boleh memberi mereka bantuan kemanusiaan. Musuh kita hanya pantas menerima peluru di kepala. Pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel ini sendiri dinilai telah melanggar hukum internasional. Pernyataan menolak pemberian bantuan kemanusiaan melanggar Konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan warga sipil dalam konflik. Ucapan seperti peluru di kepala terhadap kelompok etnis tertentu dapat dikategorikan sebagai ujaran genosida. Menurut Statuta Roma ICC, incitement atau hasutan untuk melakukan genosida merupakan kejahatan internasional. Saat ini sendiri, negara-negara seperti Afrika Selatan, Spanyol, dan Irlandia telah meningkatkan retorika mereka terhadap Israel. Dan pernyataan seperti ini akan mempercepat isolasi diplomatik. Dan seharusnya, kelompok HAM, PBB, dan negara-negara Global South kini memiliki dasar lebih kuat untuk mendesak embargo senjata, peninjauan hubungan dagang, tindakan di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dan sekali lagi, ketika seorang menteri dari pemerintahan sebuah negara menyerukan agar warga sipil kelaparan hanya diberi peluru, maka itu bukan lagi sekedar perang. Itu adalah cermin sebuah ideologi genosida yang beroperasi tanpa rasa malu dan dibiarkan hidup oleh diamnya dunia. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 orang dari 32 negara kini bersiap melangkah menuju Gaza. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kaki, tekad, dan nurani. Mereka tak membawa bom, tapi membawa pesan bahwa rakyat Gaza tidak sendiri. Namun di sisi lain, kita menyaksikan seorang menteri Israel yang terang-terangan menyerukan bahwa warga Gaza hanya pantas diberi peluru di kepala. Ini bukan sekadar perang. Ini adalah bukti bahwa ideologi genosida tak lagi disembunyikan, tapi dipertontonkan di hadapan dunia yang masih terlalu banyak diam. Sekali lagi, ini bukan lagi konflik lokal. Ini adalah ujian global. Ujian bagi nurani umat manusia, dan hari ini bukan hanya Gaza yang sedang dikepung. Kemanusiaan kita semua sedang diuji.